baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu, Bang? Buat kami ya, itu mencekam. Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif T9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Pagar laut, soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Karena sebagai penyelenggara negara, tujuan negara tercapai di wilayah itu. Dan tujuan negara adalah menghadirkan keadilan sosial. Kan itulah semua polisinya, kedaulatan dan lain-lain. Jadi, dalam melihat masalah reklamasi ini, saya tidak sebagai pedagang yang lagi cari untung rugi. Saya mau menjalankan konstitusi. Itu sebabnya paradigmanya beda. Paradigmanya bukan paradigma untung rugi. Lalu bagaimana masukan pemerintah? Negara bukan sebagai orang yang cari untung dari saya kata. Negara itu dapatnya uang dari pajak. Pajak itu didapat dengan cara perekonomiannya berkembang. Kalau daerah ini berkembang, ada kegiatan usaha, rakyat bisa masuk, perekonomian ada di situ, maka pemerintah akan terus-menerus mendapatkan pajak. Dan perekonomian itu akan berkembang bila ada kepastian hukum. Semua orang yang memiliki perjanjian kerjasama, yang memiliki izin-izin usaha, itu ada kepastian hukum, sehingga pasarnya berkembang. Kalau yang saya lakukan tadi menghancurkan, maka saya menghilangkan kepastian hukum. Kalau saya berdagang, maka saya berubah menjadi orang yang cari untung. Fungsi negara, saya ini gubernur, bukan pedagang yang lagi mau cari untung rugi. Saya dapat berapa, Anda dapat berapa, lalu kita negosiasi persentase. Tidak, saya ini gubernur, menjalankan perintah undang-undang, menjalankan semua peraturan pemerintah, dan menjaga kedaulatan Republik ini di setiap jengkal tanah yang ada di ibu kota. Jadi, mau Anda bayar 100% pun, saya tidak akan berikan tanah ini menjadi wilayah eksklusif. Itulah Tapi dibuka seperti juga kawasan yang lain. Kalau sebagai penyelenggara negara, tujuan negara tercapai di wilayah itu. Dan tujuan negara adalah menghadirkan keadilan sosial. Kan itulah semua polisinya, kedaulatan dan lain-lain. Jadi, dalam melihat masalah
reklamasi ini, saya tidak sebagai pedagang yang lagi cari untung rugi. Saya mau menjalankan konstitusi. Itu sebabnya paradigmanya beda. Paradigmanya bukan paradigma untung rugi. Lalu bagaimana masukan pemerintah? Negara bukan sebagai orang yang cari untung dari saya kata. Negara itu dapatnya uang dari pajak. Pajak itu didapat dengan cara perekonomian yang berkembang. Kalau daerah ini berkembang, ada kegiatan usaha, rakyat bisa masuk, perekonomian ada di situ, maka pemerintah akan terus-menerus mendapatkan pajak. Dan perekonomian itu akan berkembang bila ada kepastian hukum. Semua orang yang memiliki perjanjian kerjasama, yang memiliki izin-izin usaha, itu ada kepastian hukum, sehingga pasarnya berkembang. Kalau yang saya lakukan tadi menghancurkan, maka saya menghilangkan kepastian hukum. Kalau saya berdagang, maka saya berubah menjadi orang yang cari untung. Lagi Pak ya, jadi yang harus diminta keterangan dalam proses penyidikan siapa sebenarnya aktor di balik pagar ini. Satu adalah Jokowi, Aguan. Karena Jokowi dan Aguan ini kan menurut saya mereka punya hubungan kedekatan yang sangat dekat. Kalau kita baca majalah Tempo hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi, itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat, dan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural, hubungan yang tidak profesional. Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan. Tidak ada perintah, tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu muka rakyat. Karena rakyat kita ini belum sejahtera juga. Jadi dari gambaran itu, apa yang terjadi dengan PIK 2 atau PSN PIK 2 kemudian muncul bambu-bambu sepanjang 30 meter itu, hanya mendengar keterangan dari Jokowi, Aguan, Alia Nafi, kemudian Denny Wongso, Ahmad Ghazali, dan lain-lain, maka diharapkan dari mereka didengar keterangan akan ketahuan siapa yang memagar dan siapa yang membiayai pemagaran itu. Bukan hanya Aguan saja yang panik, Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 yang menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember. makan malam. Dia kan menemui Prabowo kan? Apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan nggak mungkin dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya, untuk Golkar lah, untuk Gerindra, segala gitu, PDIP. Nggak mungkin itu. Yang saya ngelihat, kalau dugaan saya adalah di sini adalah kepanikan. Dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini diredam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih, ini membahayakan. Ya gitu kan? Dia minta segitu gitu. Dugaan ini ya? Ya, dugaan saya begitu. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300. Pati. Ada hubungannya deh? Iya dong, itu kan dipreteli. Jenderal-jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kan harus lihat ada satu kesatuan. Nah artinya di sini Aguan panik, meminta backingan juga itu, lalu dia sudah menyalahi Jokowi. Jokowi panik, minta backup dari Prabowo. Kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga. Nah ini yang menarik gitu. Baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu. Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu, Bang? Buat kami ya, itu mencekam. Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ketika dia mengkritik, katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo. Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan oleh oligarki. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, pilihannya dua. Kalau tidak menjadi bagian dari Aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi.